Jadi kalau Nanda pulang sekolah, Nanda lapar. Habis itu waktu azan tiba, mana yang didahuluin, makan atau sholat dulu, Bi? Iya. Sholat itu penting, ya. Sholat penting, tapi kondisi kita lapar. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, kita ada yang terpenting dalam sholat, yaitu kekhusyukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila makanan malam sudah terhidangkan, kemudian ada waktu sholat isya, maka didahulukan makanan atau hidangan malam, baru setelah itu sholat. Apa dari pertanyaan Nadia tadi, yang didahulukan makan dulu karena lapar perutnya, ya. Nah, kemudian baru sholat. Untuk apa? Agar ketika kita sholat bisa tercapai kekhusyukan. Tapi kalau seandainya kita kita sholat dulu, perut kita keroncongan, ingat makanan, sehingga khusyuknya tidak ada. Ya, nah jadi seperti itu. Perlu kita ingat bahwa sholat itu penting, tidak boleh kita tinggalkan dan tidak boleh kita lalaikan. Nabi SAW mengajarkan kepada orang-orang tua. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribu 'alaiha fi 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasulullah SAW mengatakan kepada perintah Nabi kepada orang tua, perintahkanlah sholat pada anak-anakmu yang mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka karena kelalaian terhadap sholat, mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkan mereka dalam tempat tidur mereka. Wasiat untuk sholat terhadap anak-anak kita sangat-sangat kita tekankan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dengan berkali-kali memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat. Maka oleh karena itu, untuk menjaga sholat, kita harus menjaga sholat. Kalau seandainya kondisi tertentu kita lapar, boleh kita makan dulu, kemudian kita sholat. Karena kekhusyukan adalah ruh dari sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin di mana mereka di dalam sholat mereka adalah khusyuk. Maka dalam kondisi tadi kita makan dulu agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Perlu diingat adab-adab makan, ya. Apa adab-adab makan? Ayo. Baca bismillah. Kemudian apa lagi? Makan dengan tangan kanan, ya. Kemudian apa lagi? Nah, mengambil makanan yang dekat. Ini dalam hadis, ya. Umar bin Abi Salamah mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya gulam, kul biyaminik, sammillah, kul biyaminik, kul mimma yadik. Wahai anak, bacalah nama Allah, ya. Kemudian makanlah dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang dekat. Sehingga Umar mengatakan, dari semenjak itu bentuk atau cara makan saya sampai di akhir hayatnya, setelah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan lupa pada kita orang tua menasihatkan atau mengingatkan anak-anaknya untuk makan dengan membaca bismillah sebelumnya, kemudian dengan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, tidak boleh makan dengan tangan kiri, dan tidak boleh minum dengan tangan kiri. Karena dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih."
Wa idza syariba falyashrab bi yamini. Ya. Apa? Fa inna syaitan. Iya. Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Maka oleh karena itu kita hendaklah makan dengan tangan kanan, walaupun kita makan pisang, makan bakwan, ya, makan kerupuk. Ada kita lihat orang makan nasi memang tangan kanan, akan tetapi makan kerupuknya dengan tangan kiri. Ya. Ada orang yang makan dengan tangan kanan tapi minum teh botolnya dengan tangan kiri. Ini tidak boleh, karena itu adalah kebiasaan dari syaitan. Jadi begitu ya, kita makan harus kita ingat dengan adab-adab makan. Kemudian di dalam sholat kita harus menjaga sholat kita dengan khusyuk. Kemudian mengerjakan sholat pada waktunya. Ya, mudah-mudahan Nadia bisa, kalau juga Asia, kalau seandainya terjadi seperti yang tadi, bisa menjalankannya dengan baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.